بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat Memori Santri Channel semuanya saja rahimakumullah. Bagaimana kabarnya? Baik-baik semua kan? Alhamdulillah. Masih semangat mengaji kitab Asyam? Semangat ya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Asyam. Untuk kali ini kita sudah berada pada pertemuan yang ke-37. Langsung saja kita mulai dengan bacaan umul kitab. Talaban liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah suhulati umurina wa li khusuli maqasidina wa li qadai hawaijina hawaijid dunya wal akhirah. Hadratan Nabiyul Mustafa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila jami'i muallifi kutubina muallifi durusina kulli man ajazana ilal muntaha wa khassah ila muallifi hadzal kitab Asyam Asy-Syaikh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini wa ila jami'i masyaikhina jami'i muallimina walau harfan wahidan wa jami'i abaina wa ummahatina al-ahya'i minhum wal amwat ghafarallahu lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian kita kitab Asyam. Pada video kali ini adalah kita berada pada halaman 87 ya, saya ulang pada halaman 87. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Shadaqatul fitri utawi iki iku nerangake sedekah fitrah, sedekah fitri maksudnya adalah zakat fitrah. Daliluha utawi iki iku dalile sedekatul fitri wa fadluha lan keutamaane sedekatul fitri. Ani Ibnu Abbasin dan riwayatake saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma apa qala dawuh qala dawuh sapa Ibnu Abbas faradha Rasulullah ing lafat faradha Rasulullah. Faradha majibake sapa Rasulullah Gusti Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam majibake sedekatul fitri ing sedekah fitri tuhratan krono nyucikake lisaimi maring wong kang poso minal lagwi saking barang kang ora manfaati warrafati lan gunem ala wa tu'matan lan krono aweh mangan lil masakini maring pira-pira wong miskin. Faman mongko utahe sapa wonge iku addaha nekani sapa man ing sedekatul fitri qabla sholati ing dalem sadurunge salat ai sholatil aidi tegese salat riyaya ya fahiya mongko utawi sedekatul fitri iku zakatun zakat maqbulatun kang den tampa. Lanjut, waman lan utawi sapa wonge iku addaha nekani utawa bayar sapa man ing sedekatul fitri ba'da sholati ing dalem sause salat Id ya fahiya mongko utawi sedekatul fitri
iku sedekatun sedekah suwiji minas sedekati sangking piro-piro sedekah. Rawahu ngriwayatake ing hadzal hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Saya terjemah terlebih dahulu. Shadaqatul fitri ini menerangkan masalah sedekah fitrah atau zakat fitrah. Daliluha wa fadluha, terkait dalilnya dan keutamaannya. Belum masalah hukumnya ya. Artinya dalil disyariatkannya dan keutamaan melakukan sedekah fitri atau zakat fitrah. Hani bin Abbasin diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, beliau berkata faradha telah mewajibkan Rasulullah, beliau utusan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah mewajibkan shadaqatal fitri, sedekah fitrah atau zakat fitrah. Alasan atau tujuannya apa? Tuhratan, untuk menyucikan, lisoimi bagi orang yang berpuasa, minal lagwi dari aktivitas yang tidak bermanfaat atau aktivitas buruk, warrafati dan gunem atau bicara yang buruk. Itu tujuan pertama. Watu'matan, dan untuk memberi makan lil masakini kepada orang-orang miskin. Faman, maka siapa saja, maka barang siapa adaha membayarnya qabla sholati, sebelum sholat, ay sholatil idi, maksudnya sebelum sholat id, fahiyya, maka sedekah tersebut zakatun adalah zakat makbulatun yang diterima. Kemudian waman addaha ba'da sholah, dan barang siapa membayar zakat fitrah tersebut setelah sholat id, fahiyya, maka sedekah tersebut sedekatun adalah sedekah, suatu sedekah minas sedekati, dari beberapa sedekah. Rawahu, meriwayatkan hadis ini Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Terkait hadis ini ya, seakan-akan memang kalau zakat fitrah itu harus ditunaikan atau dibayarkan sebelum sholat id. Kalau setelah sholat, dan itu termasuk zakat yang diterima. Kalau dibayarkan setelah sholat id, itu shadaqatun minas shadaqah, berarti tidak terima, tidak begitu ya. Makanya kita memahami hadis itu tidak bisa terlepas dari keterangan para ulama. Apa sih yang dimaksud dengan zakat makbulah? Ya, apa sih yang disebut dengan shadaqatun minas shadaqah? Untuk itu kita lihat catatan atau keterangan catatan kaki. Catatan kaki 2, fahiyya zakatun makbulatun. Barang siapa membayar zakat atau sedekah fitrah sebelum sholat id, maka itu menjadi zakat yang makbulah. Catatan kaki 2, fa qauluhu fahiyya zakatun makbulatun al muradu bis zakah sedekatul fitri. Yang dimaksud dengan zakat di sini adalah sedekah fitri, berarti itu sedekah fitri yang diterima. Qauluhu sadaqatun minas sadaqah, yakni allati yatasaddaqu biha fi sairil awqat. Itu sebagaimana sedekah-sedekah pada waktu-waktu yang lain. Wa amrul qabul fiha mauqufun ala masyiatillah, sedangkan diterima atau tidak itu ya terserah Allah. Kemudian wadzahir, artinya apa sahabat-sahabat sekalian? Shadaqatun makbulah itu tidak mengatakan ini sah atau tidak, tapi itu diterima. Kemudian shadaqun minas shadaqah itu tidak mengatakan tidak sah, kemudian itu tidak diterima, tidak begitu ya. Zakatun makbulah itu bisa jadi itu diterima dan tidak ada masalah, itu tidak ada konsekuensi hukumnya, itu memang sudah benar sekali. Dan kemudian ketika ditunaikan setelah pelaksanaan id, itu shadaqatun minas shadaqah, tidak berarti tidak diterima, apalagi tidak berarti itu tidak sah. Demikian. Wadzahir, kalau melihat zahirnya atau melihat secara
daripada hadisnya begini, wadzohir kalau melihat dari teks hadisnya, annaman memberikan kesimpulan, annaman akhrajal fitrata ba'da sholatin kana kaman lam yukhrijha, orang yang membayarkan setelah sholat id itu sebagaimana dia tidak membayar. Zahirnya begitu, teksnya begitu. Bi'tibari istiqatiroki ma fi tarki hadhihi shadaqah al-wajibah, karena dianggap tarki hadhihi shadaqah al-wajibah, dianggap tidak membayar sedekah yang wajib. Zahirnya teksnya memang demikian, tapi tidak mesti seperti itu pemahamannya, karena bisa jadi zakatun makbulatun, ini terusannya. Wa qad dhahaba aktsarul ulama anna ikhrajaha qabla sholatil id innama huwa mustahabun faqat. Jadi mayoritas ulama berpendapat bahwa mengeluarkan zakat sebelum sholat id itu sunnah. Berarti kalau setelah sholat id tidak sunnah, makruh, berarti kan ada masalah gitu. Tidak berarti terus tidak diterima. Berarti maksudnya zakat diterima itu ya tidak ada masalah. Tapi kalau setelah ditunaikan setelah sholat id, hukumnya makruh, tidak disuka, begitu. Kemudian wajazamu bi annaha tujzi'u ila akhiri ayyamil fitri. Ulama itu berpendapat, meyakini bahwa zakat fitrah atau sedekah fitri itu tetap mencukupi sampai dengan akhir hari raya pertama itu loh, sampai dengan terbenamnya matahari hari pertama. Itu anunya para wal hadis yaridu alaihim, hadis itu secara tekstual sepertinya menjanggalkan itu. Kenapa? Karena di dalam keputusan fikihnya, jadi pertama memang bukan masalah sah atau tidak. Jadi yang namanya hutang zakat itu kalau misalkan ya dibayarkan sebelum sholat id tidak ada masalah. Setelah sholat id sampai terbenamnya matahari hari pertama itu makruh. Kalau melewati itu dosa. Ketika tidak ada tidak ada alasan, hanya karena penundaan saja, itu dosa hukumnya. Tidak berarti terus kemudian tidak sah. Ya, itu sama seperti kita misalkan punya hutang kita tidak membayar padahal sudah jatuh tempo. Kemudian ketika melewati jatuh tempo, masa tidak sah bayar hutang? Kan begitu. Karena hak zakat fitrah itu adalah hak adami, haknya para fuqara dan masakin. Sehingga meskipun melewati hari pertama itu dia tetap sah sebagai sedekah fitri, hanya saja dia berdosa itu. Wa amma ta'khiruha an yaumil idi, adapun menunda sedekah fitrah atau zakat fitrah itu dari hari raya. Hari raya artinya setelah terbenamnya hari pertama. Faqala Ibnu Ruslan innahu haramun bittifakin li annaha zakatun, itu haram karena mestinya ditunaikan sebelumnya. Lah, haram itu haram menundanya, bukan haram bayarnya. Kalau bayarnya tetap wajib, wong itu jadi hutang kok. Fawajaba ayyakuna fi ta'khiriha ismun kama fi ikhrajis shalah an waqtiha, maka penundaan itu dosa, penundaannya yang berdosa, sebagaimana mengeluarkan sholat dari waktunya. Tidak kemudian ketika di luar waktu tidak sah, kan tidak, sebagaimana sholat itu. Jadi hati-hati memang kalau memahami satu hadis itu. Intaha Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud Juz 5 Saifah 3. Wa fi Faidil Qadir manasuhu. Di dalam kitab Faidul Qadir itu diterangkan begini, fahiya shadaqatun minas shadaqah. Walaisa bizakatil fitri alama afhamahu hadas siyak. Jadi kata shadaqatun minas shadaqah ini berarti bukan zakat fitrah. Ini kalau dipahami dari teks hadis ini. Terbukti wa akhadha bidhahirihi Ibnu Hazm. Ibnu Hazm
berpendapat begitu, tapi mayoritas ulama tidak. Faqala la yajuzu ta'khiruha anis shalah. Maka tidak boleh menunda dari sholat itu dan tidak sah. Tapi wal arba'ah ala khilafihi, sedangkan imam mazhab 4, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak seperti itu. Wa mazhab Syafi'i wa Ahmad, adapun mazhabnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, anha tajibu bi ghurubi syamsi lailatul id, kewajiban itu sejak terbenamnya matahari pada malam hari raya, malamnya ya, besok hari raya malamnya. Wa aujabaha al-Hanafi bitulu'i fajril id. Kalau Imam Hanafi atau kalangan mazhab Hanafiyah, wajibnya zakat fitrah itu ini setelah terbit fajarnya, setelah masuk subuh hari raya itu. Wali Malikin riwayatani, sedangkan Imam Malik ada 2 riwayat dalam masalah ini. Itu kapan wajibnya, itu begitu. Adapun boleh atau mencukupinya dibayar dan sah sebagai zakat itu sejak hari Ramadan, itu sudah, artinya hari Ramadan, hari pertama Ramadan itu loh, itu sudah sah jika membayar sejak itu. Cuman belum datang atau belum masuk waktu wajibnya. Jadi di dalam masalah zakat itu ada waktu wujub, ya, ada waktu wajib, ada waktu ada. Waktu wajibnya kapan, waktu pembayarannya kapan, sahnya itu memang berbeda. Lanjut, wa hukmuha utawi hukume shadaqatul fitri wa utawi iki iku hukume shadaqatul fitri wa miqdaruha lan ukurane shadaqatul fitri. Shadaqatul fitri utawi shadaqah fitri iku wajibatun wajib indal imamaini mungguwe imam loro, al Hanafiyyi rupane Imam Hanafi, wa Syafi'i lan Imam Syafi'i. Wa miqdaruha utawi ukurane shadaqatul fitri iku 2 kilo. Ya, 2 kilo minal khintati saking gandum, angkul lisasin saking saben-saben wong siji. Wa juzulan wenang indal Hanafi indalem munggu Imam Hanafi apa daf'ul qimati nyerahake aji kerta berarti uang. Nah, saya terjemah terlebih dahulu. Hukmah, sekarang hukum. Kita berbicara hukumnya sedekah fitri wa miqdaruha dan ukurannya. Shadaqatul fitri wajibatun, sedekah fitrah itu hukumnya wajib indal imamaini menurut 2 imam, al Hanafi yaitu Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Berarti Imam Maliki dan Imam Hambali tidak seperti itu. Sehingga ini untuk zakat fitrah itu bukan termasuk mujma'alah, tapi mukhtalafah. Wa miqdaruha, ukurannya berapa? Kalau menurut ini wa miqdaruha 2 kilo, ukurannya 2 kilo dari gandum. Nah, ini masing-masing orang angkulisasin, masing-masing orang mengeluarkan 2 kilo. Wa juzu indal Hanafiyah daf'ul qimah, dan menurut Imam Hanafi boleh mengeluarkan uang, zakat fitrah dalam bentuk uang. Cuman kalau menurut Imam pendapat Syafi'i kan tidak boleh. Sehingga bagaimana itu? Ya boleh kita mengikuti pendapat Hanafi, cuman harus ikut mereka juga. Ukurannya berapa menurut madhab Hanafi. Jangan dicampur aduk ukurannya mengikuti madhab siapa? Syafi'i, sedangkan bolehnya memakai uang itu adalah mengikuti madhab Hanafi. Itu tidak boleh yang semacam itu. Sehingga nah ini 2 kilo. 2 kilo itu bagaimana? Jadi begini, sahabat memori santri semuanya saja rahimakumullah. Ukuran zakat itu kan sebetulnya menggunakan takaran. Takaran itu dulu namanya sok. 1 sok itu sama dengan 4 mud, ya. 1 sok sama dengan 4 mud. Itu bentuk takaran. Lah kalau ditimbang ini nanti kan akan berpotensi terjadinya perubahan. Makanya dalam bentuk takarannya itu memang berbeda-beda. Ada yang mengatakan 2 kilo,
Syekh Wahbah Az-Zuhaili 2 kilo 1 on. Ya, kalau menurut mazhab Syafi'i berapa ini? Ada catatan kaki 1. Qauluhu wa miqdaruha wa amma miqdaruha minal arus albid. Adapun ukuran zakat fitrah dari beras putih kama dzakarahu Syekh Maksum Kuwaron Jombang Al-Jawi As-Sarki Al-Indonesi, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syekh Maksum Kuwaron Jombang, Jawa Timur, Indonesia, fi kitabihi Fathul Maqadir, dalam kitabnya yang bernama Fathul Maqadir, ukuran zakat fitrah itu adalah 2,719 kg. Kalau digenapkan ya wes 2,5 kilo atau 2 kilo 7 on setengah kalau mau digenapkan, atau 3 kilo sekalian tidak ada apa-apa. Jadi bisa 2 kilo, bisa 2 kilo 1 on, bisa 2 kilo setengah, bisa 2 kilo 7 on setengah. Ini memang apa ya, potensi terjadinya perubahan itu sangat besar sekali ketika dikonversikan dari bentuk dari takaran, ukuran takaran menjadi ukuran timbangan. Karena kadar timbangan itu kan kandungan airnya berapa, ini kan di situ yang menjadikan potensi perubahan itu sangat besar kemungkinannya. Sehingga bagaimana bagi kita ya, ketika ada berbanyak pendapat ya kita pilih yang paling hati-hati, yaitu pendapat yang paling berat itu, yang paling banyak, itu namanya paling hati-hati. Lah kalau di bawahnya bagaimana, boleh ndak? Ya boleh, tergantung ikut siapa gitu aja. Nah, untuk ukuran zakat fitrah seperti itu. Lah, tapi saya ulang, untuk mazhab Syafi'i tidak boleh pakai uang. Lah terus bagaimana? Ya ada caranya. Kalau misalkan kita tidak mau repot membeli beras, ya itu begini, uang itu di berapa? Kalau misalkan 2 kilo 7 on setengah atau 2 kilo setengah itu taruhlah 25.000, berarti titip 25.000 kita titipkan kepada panitia untuk dibelikan beras, atau panitia menyediakan beras agar dibeli oleh para muzaki untuk selanjutnya diserahkan kepada panitia lagi agar itu dibagikan kepada yang berhak. Sebetulnya kalau kita berbicara hukum ya, yang namanya menunaikan ibadah itu bagaimanapun itu lebih baik dibayarkan sendiri. Cuman ini dilihat dari sudut pandang yang lain, kalau semuanya dibayarkan sendiri itu nanti akan berpotensi terjadinya penumpukan. Kalau terjadi penumpukan itu akan berpotensi mengakibatkan terjadinya kecemburuan sosial. Lah tetangga saya dapat, saya kok enggak, kan begitu. Lah sehingga dalam sisi ini maka akan lebih baik ya dititipkan kepada panitia, karena panitia itu nanti akan dibagi rata, semuanya akan mendapatkan bagian. Itu dilihat dari sisi itunya, maka keberadaan panitia-panitia zakat itu memang dibutuhkan. Satu lagi yang perlu diperhatikan, status daripada panitia-panitia zakat itu bukan amil, kecuali kalau itu sudah dibentuk oleh pemerintah, mendapatkan SK dari pemerintah untuk mengurusi bidang zakat. Ini kan nanti bisa tergolong amil. Kalau tergolong amil kan asnafnya zakat itu ada 8 amil termasuk, berarti dapat bagian. Kalau hanya sekedar panitia-panitia biasa bentukan takmir atau kesepakatan bersama, itu namanya bukan amil, itu namanya mutabarrik, sukarelawan. Sukarelawan itu bagaimana? Ya ndak dapat bagian wong sukarelawan no.
Itu kecuali kalau atas nama asnaf lain, misalkan sukarelawannya itu kebetulan orang fuqara dan masakin, itu bagaimana? Ya dapat, tapi bukan atas nama kepanitiaannya, tapi dia dapat atas nama minal fuqara wal masakin. Lah terus bagaimana nanti kalau panitia tidak dapat bagian? Yaitu nanti bisa dicoro, ya artinya bisa dicarikan jalan keluar. Taruhlah begini, ada salah satu panitia minal fuqara wal masakin, kemudian dia nanti dikasih jatah banyak, dan setelah mendapatkan jatah banyak, ya namanya dapat jatah banyak, terus sementara temannya itu tidak dapat, ya temannya dikasih, begitu. Yang penting ini tidak ada perjanjian pada saat serah terima, ya kesepakatan awal dari awal, ya begitu. Jangan pada saat penyerahan kepada panitia yang fuqara masakin itu, nanti ya tidak boleh kalau seperti itu. Ini kamu dapat bagian banyak ini, tapi temannya dikasih loh. Itu kalau disyaratkan atau diucapkan pada saat penyerahan, ya tidak bisa itu. Itu diantara bentuk-bentuk solusi agar panitia-panitia itu bisa dapat bagian. Jadi yang paling selamat panitia itu memang sudah mendapatkan SK dari pemerintah untuk mengurusi zakat sehingga dapat bagian. Nah kalau belum, berarti ya begitu caranya. Bentuklah panitia minal fuqara wal masakin. Wah, ini berarti ya tambah selamat, itu sip ya. Nah, wa miqdaruha. Untuk kaitan zakat saya kira kita cukupkan dulu ya. Kita sambung dalam pertemuan yang akan datang. Ilahuna wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.